Oke, kita mulai aja untuk webinar pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai webinar pada malam hari ini, kita biasanya itu berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh narasumber, kemudian yang menerimanya juga sebagai audiens, dan melalui webinar ini secara langsung maupun nanti yang dari kanal lainnya. Berdoa, kita berdoa bersama, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Alif sebagai narasumber di sini eh, udah meluangkan waktunya untuk membuat materi seputar leadership ya. Jadi webinar kita kali ini adalah tentang kepemimpinan, yaitu dengan judul Gaya Kepemimpinan di Tengah Problematika Organisasi Mahasiswa. Nah, mungkin sebelum kita ke materinya, boleh dong kita kenalan dulu sama narasumber kita nih, Mas Alif. Oke, boleh Mas Alif dibuka mic-nya. Silakan memperkenalkan dirinya. Saya persilakan ya Mas Alif ya. Halo Mas Rama. Halo, halo. Silakan. Oke, mungkin aku izin share screen bentar ya Mas ya. Boleh. Ini ada di PPT ya ini untuk perkenalan dirinya ya. Iya nih kayaknya. Oke. Yuk sekalian aja deh. Kalau gitu sekalian kita mulai materinya, sekalian kita kenal sama Mas Alif. Oke. Udah kelihatan belum ya Mas ini? Belum, belum, belum. Di saya belum. Di teman-teman lain udah kelihatan belum? Belum. Belum, Mas. Coba langsung dari Google Meet-nya, di share screen yang bagian bawah presentasi sekarang. Habis itu pilih yang bagian window. Siang nggak ya Mas kalau yang ini? Bisa saya bantu aja deh kalau gitu ya. Wait, wait, wait. Aku mau nampilin portofolio bentar. Oh, boleh, boleh. Saya kok nggak bisa. Diklik yang bagian window, kalau nggak entire screen aja, Mas. Kan diklik nih, apa namanya bagian. Gimana? Ya, diklik bagian presentasi sekarang, yang di bawah tuh, di Google Meet. Habis itu pilih yang Hmm, entire screen aja, entire screen. Bisa belum? ini kelihatan nggak Mas? Oh, belum, masalahnya belum ke share ini. Ih, kok belum ya? Di Mas Alifnya udah ke share Terjadi kah? kesalahan gitu sih. Di Mas Alifnya ke share nggak? Ke share tadi. Tapi habis itu terjadi kesalahan gitu. Gitu. Oh, terjadi kesalahan. Sebentar, saya cek dulu. Iya. Atau aku kirimkan linknya aja ya gitu. Boleh, boleh, nanti saya bantu deh.
Coba saya yang bantu share screen aja. Oh ini ada nih Mas Alif ya? Oh, udah kan udah ke share screen bukan? Udah kelihatan. Hmm. Yang ini atau bukan Mas? Yang mana? Halo, Mas Alif? Ini kelihatan nggak Mas? Kalau yang ini, coba. Belum bisa, belum bisa. Masih presentasi Belum bisa. soalnya. Mm-mm. Coba saya yang bantu aja Mas, dikirim aja linknya kalau bukan yang ini. Baik. Gimana Mas Alif? Baik. Bentar Mas, tak Oke. masuk WA. Ini Mas, Info WA Mas. Saya aja yang share screen Mas. ya ya ini. Aku kirim. Ini. Mas, udah itu Mas ya. Masih nggak bisa masih ini aksesnya. Coba Mas. Oh, aksesnya masih belum ya? Iya. Sabar ya kawan-kawan. Udah Mas, coba refresh. Sip, sip. Nah, udah tuh. Nah, udah. eh Silakan Mas Alif. Mohon maaf nih teman-teman, biasa kesalahan-kesalahan teknis gini mah. Oke, Oke, silakan Mas Alif dilanjut. oke. Makasih ya Mas Rama ya. Mm-mm. Maaf nih ngerepotin jadinya. Aman, Mungkin aman. di next slide aja sih Mas.
Nah, jadi sebelumnya kenalin nih, namaku Muhammad Alif Alfa Alfian Albarani kalau lengkapnya. Jadi biasanya dipanggil Alif dan saat ini saya sebagai mahasiswa semester 6 di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Jadi bisa dibilang saat ini lagi sibuk-sibuknya magang sama lagi nyusun skripsi. Saat ini lebih tepatnya lebih ke penelitian aja sih, penelitian kebetulan di rumah sakit Muwardi di kota Surakarta gitu. Nah, kalau sekarang kesibukan lainnya juga saat ini saya mengembangkan salah satu proyek saya yaitu komunitas baru yang baru saya bentuk di bulan Februari yaitu namanya Lentera Asa yang dimana mungkin nanti penjelasannya di next slide aja, di next lagi deh Mas. Nah, kalau dari riwayat pendidikan, dulu saya menempuh pendidikan di SMK 2 Pacitan, kemudian lanjut kuliah yang selinier, di mana saat SMK dulu saya mengambil jurusan keperawatan. Nah, kemudian di Poltekkes Kemenkes Surakarta, saya juga masuk di jurusan keperawatan juga. Nah, kalau kurang lebih apa yang sudah saya lakukan di kampus dan juga waktu SMK, di situ sudah ada. Di next saja, Mas. Kemudian dalam hal personal skill juga saya memiliki salah dua keunggulan, yaitu debat dan juga public speaking, di mana saya juga pernah menjadi juri perlombaan debat. Kemudian dalam public speaking juga pernah diundang beberapa kali dalam acara di organisasi, komunitas, dan juga forum-forum mahasiswa. Next aja, Mas. Nah, kalau dari organisasi, sebelumnya saya juga pernah menjabat di BEM 2 tahun kurang lebih, di mana di tahun pertama saya menjadi staf di Kementerian Luar Negeri, kemudian di tahun keduanya alhamdulillahnya saya diamanahkan menjadi presiden mahasiswa di kampus, kemudian untuk di komunitas sendiri saya juga tergabung di Gerakan Mengajar Desa sebagai tutor inspiratif pusat, kemudian saya juga bergabung di GMD yang ada di kota Surakarta sendiri, dan salah satu juga saya juga tergabung dalam MRI atau Masyarakat Relawan Indonesia. Nah, salah satu proyek saya kemudian ada Lentera Asa, yang dimana sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dan kurang lebih kalau dari Lentera Asa ini, alhamdulillah sudah beranggotakan sebanyak 30 orang, dan kita juga sudah turun aksi di beberapa kegiatan sosial. Contohnya mungkin kemarin kita juga udah mengadakan kegiatan di panti asuhan, kemudian ada juga kita mengajar di salah satu sekolah dasar. Nah, hal itu juga kita juga melakukan kolaborasi sih. Jadi bukan hanya kita sendiri yang turun aksi sebanyak 30 orang itu, tapi juga berkolaborasi dengan beberapa komunitas. Salah satunya yaitu GMD itu sendiri yang di mana saya juga menjadi salah satu anggotanya. Istilahnya sama-sama simbiosis mutualisme lah, kurang lebih seperti itu. Di next aja, Mas. Nah, mungkin kurang lebih gambaran singkatnya dari saya seperti itu, apa yang sudah saya lakukan selama saat inilah bisa dibilang. Dari SMK, kemudian lanjut perkuliahan, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, monggo sih kalau emang mau tanya-tanya soal apa gitu. Kalau emang belum ada, lanjut aja kayaknya ya Mas ya. Ya benar, kalau belum ada dari teman-teman bisa lanjut aja langsung untuk materinya Mas Afif. Mas Alif, ya. Ini ya, ini karena berhubung apa namanya yang join mungkin 9 orang ya, tambah saya berarti 8 orang teman-teman dan saya yang ngomong. Jadi kayaknya mungkin kita sambil diskusi aja. Jadi Mas Rama mungkin kan dulu juga sempat ikut organisasi, karena berhubung ini fokusnya terhadap organisasi yang dimana ya saya sempat berkecimpung di dalam organisasi. Jadi
Mungkin kayak sedikit kita sharing pengalaman aja sih ya, Mas, ya. Ya boleh 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 boleh. Gitulah Tapi kurang lebih. terlebih, Sambil kita iya, tapi terlebih Mas Afif sebagai narasumber di sini ya. Ntar mau iya mau diskusi bareng boleh banget teman-teman juga yang lain kita diskusi aja di sini ya sambil berdiskusi. iya, kayaknya lebih masuknya mungkin kita diskusi aja sih. Di sini kan Mm-mm. juga ada Mbak Belinda, Mbak Adelia, terus Mas Rios, Natasha, Sabrina, juga ada Mas Septa ya. Jadi mungkin kalau semisal apa namanya, semisal di satu slide gitu, pengen kayak kita diskusi atau mungkin nanti saya pengen tanya ke teman-teman, boleh nih kita kayak sharing aja sambil kita diskusi sedikit soal pandangan-pandangan dari Hmm. teman-teman gitu. Sip sip boleh boleh Mas. Nah, di next aja sih Mas. Gitu. Jadi kalau mungkin soal leadership atau kepemimpinan tuh kita udah hal yang nggak asing gitu ya Mas ya. Dan teman-teman semuanya karena mendengar kata pemimpin itu gambaran kita tuh yaitu orang-orang yang bisa dibilang duduk di jabatan paling tertinggi gitu. Kalau anggapan orang-orang yang awam ya mungkin seperti itu. Namun kayak aku pengen pengen apa ya kita diskusi dikit lah soal pandangan soal pemimpin tuh dari teman-teman gimana gitu. Biar kita dapat insight gitu dari diskusi kita sambil webinar kita kali ini. Kalau menurut siapa ya ini? Menurut Mbak Belinda nih, halo Mbak Belinda. Oh, Mbak Belinda dengan nih kayak lagi ini dia lagi ke toilet Wah kali. kayak lagi, Iya, lagi malam malaming mungkin ya. malam mingguan kayaknya Kalau nyantai. dari Adelia nih, gimana sih kalau gambarannya soal pemimpin itu? Wah, kayak lagi makan malam nih Mbak Adel juga. Iya di sama kayaknya. Iya, Halo Mbak Adelia. Wah sama sih kayaknya. mama lagi makan malam Oke nih dari Mas. Mas Rama lah, dari Mas Rama dulu deh. Oke deh. Kita Eh, diskusi berdua dulu deh. iya berdua aja dulu ya. Mungkin ntar teman-teman bisa menyusul buat diskusinya. Ini Ya, terkait apa nih? Definisi kepemimpinan atau pemimpin ya berarti ya. pemimpin dulu lah Mas, pemimpin Mhm. gitu. Kalau menurut pandangan saya pribadi, pemimpin itu adalah seseorang yang pasti pemimpin itu menurut saya sih satu. Karena eh, pemimpin itu yang mengomandokan semua jalannya aktivitas dari sebuah organisasi yang pasti. Karena Ya, organisasi bisa berbentuk apapun ya, dalam artian keluarga pun sebenarnya termasuk organisasi gitu ya, cuman nggak terstruktur ya, aja gitu. Jadi seseorang yang memang mengatur semua jalannya aktivitas, yang mengkomandokan di sebuah organisasi. Kalau menurut saya sih itu sih Mas. Wis. Buset, kayaknya pengalaman tuh tidak pernah ya, Tidak pernah apa nih. mengkhianati. Nggak, saya juga masih masih Jadi belajar. lah, jadi benar sih apa yang dikatakan sama Mas Rama itu tadi soal pemimpin itu sendiri definisinya itu kurang lebih juga seperti itu. Namun kalau menurutku sendiri pemimpin itu adalah seseorang yang bertindak untuk mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain mempengaruhi dirinya. Jadi pemimpin itu bisa dibilang terbentuk dari hal kecil gitu. Bukan hanya dari kita menjabat sebagai seorang ketua organisasi, tapi pemimpin itu bisa kita lakukan dari hal-hal yang sebenarnya tidak kita duga. Jadi contohnya ketika aku jadi seorang mahasiswa nih, terus dosen tuh memberikan sebuah tugas gitu, tugas kelompok. Nah, di dalam kelompok itu ternyata aku punya pengaruh besar di dalam sebuah kelompok itu. Contohnya semisal di situ aku membagi tugas buat pembagian apa aja yang mau dikerjain. Nah, itu hal kecil yang bisa dibilang aku tuh sudah memulai untuk menjadi seorang pemimpin dari hal kecil tersebut. Dan kadang tuh kita tuh tidak merasakan kalau ternyata kita tuh punya sebuah potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Namun kayak yang
yang masih menjadi sebuah pertanyaan itu tuh apakah kita sudah menyadari yang pertama, kemudian apakah kita mau untuk terus mengembangkan potensi itu, karena ada orang yang mengatakan kalau pemimpin itu bisa dibilang terlahir karena bakat mereka sedari lahir gitu. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi seiring berjalannya waktu, menurutku kayak pemimpin itu bisa dipelajari dengan berbagai hal. Contohnya kayak kita mengikuti webinar seperti ini. Nah, itu kan bisa dibilang salah satu bentuk cara kita mengembangkan pemimpin itu. Walaupun ada beberapa orang yang dianugerahkan di mana kayak kamu lahir kamu bakal menjadi pemimpin suatu saat nanti, atau enggak kamu lahir kamu punya sebuah ciri khas dalam kepemimpinan. Nah, itu salah satu hal yang mempengaruhi dari pemimpin itu sendiri. Nah, aku tuh sebenarnya banyak ditanyakan oleh teman-teman ketika kumpul, diskusi, sharing-sharing kayak gitu. Gimana sih cara jadi seorang pemimpin itu? Kadang tuh kayak mengalir gitu tiba-tiba tanya, "Mas gimana sih menjadi Prisma itu? Mas gimana sih caranya biar Mas bisa jadi ketua dalam sebuah komunitas?" Kadang tuh teman-teman banyak yang tanya seperti itu, tapi kayak semisal kita mau menjelaskan lebih panjang lagi, sebenarnya itu semua tuh tergantung dari bagaimana kamu mau memulai atau enggak, kamu mau mengambil itu atau enggak. Karena kadang tuh semisal kita punya sebuah pengaruh yang besar di dalam sebuah organisasi, tapi ketika kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, kamu tidak mau mengambil sebuah decision untuk menjadi seorang pemimpin itu ya sama aja gitu. Jadi semuanya itu bergantung kepada diri kalian masing-masing gitu. Apakah emang mau mengambil menjadi seorang pemimpin atau enggak. Yang penting tuh bagaimana yang pertama ketika kamu menjadi seorang pemimpin, apakah kamu kompeten untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Kemudian apakah kamu mempunyai pengaruh yang besar ketika di dalam sebuah kelompok atau organisasi. Karena menurutku dua hal itu yang paling berpengaruh gimana sih caranya untuk menjadi seorang pemimpin itu. Dan aku juga ada sebuah statement menarik itu. Kalau setiap orang itu bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi ketika semua manusia lahir itu sebenarnya mereka bisa menjadi seorang pemimpin. Mungkin kalau menurut Mas Rama tuh gimana sih soal statement itu gitu? Ya, kalau menurut saya sendiri semua orang bisa ya, bisa berkemungkinan ya untuk Iya, menjadi seorang berkemungkinan. pemimpin. Berkemungkinan walaupun belum tentu mereka mau gitu karena emang dasarnya manusia diciptakan di dunia ini kan sebagai khalifah ya atau pemimpin yang memimpin di Hmm, dunia ini. Nah, itu salah satu statement yang saya setuju, namun perlu diperhatikan bahwa enggak semuanya mau jadi seorang pemimpin gitu. Ada seorang pemimpin yang ditunjuk ya. Ada seorang pemimpin ya benar. yang membangun membangun dari awal, emang dia mau memimpin, dia membangun semuanya dari awal, ada yang ditunjuk. Mungkin dari situ aja, dari dua hal itu aja mempunyai perbedaan nantinya saat saat mereka memimpin ya karena eh, mungkin dari karakter yang seorang pemimpin yang dari awal banget dia coba membuild suatu organisasi sama satu orang ini yang ditunjuk itu akan beda banget karakter developmentnya gitu. Tapi menurut saya dengan statement itu betul bahwa semua orang bisa gitu berkemungkinan untuk memimpin, Mas. Iya, benar sih. Mm-mm. Aku sepakat dengan Mas Rama gitu. Kalau sebenarnya semua orang itu memang benar-benar bisa jadi seorang pemimpin. Tapi pertanyaannya apakah mereka mau atau enggak tadi yang pertama. Terus apakah mereka itu emang benar-benar kompeten untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Mm-mm. Nggak mungkin kan kalau semisal jadi seorang pemimpin terus dia tidak punya sebuah ciri khas atau tidak punya sebuah keunggulan untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi emang dua hal tersebut sih menurutku, mau atau enggak. Yang kedua, apakah emang berkompeten gitu. Jadi kalau emang kalian pengen menjadi seorang pemimpin, ya at least kalian harus punya dua dasar itu untuk menjadi seorang pemimpin di sebuah organisasi. Next, mungkin di next dulu deh Mas.
Nah, kalau bicara seorang kepemimpinan sih, menurutku kayak kepemimpinan tuh balik lagi ke bagaimana seorang pemimpin itu. Menurutku seorang pemimpin tuh punya seninya masing-masing dalam mengelola sebuah organisasi gitu. Dan aku punya tiga jenis gaya kepemimpinan gitu, yang kurang lebih ya ini secara umum gitu. Kalau 3 hal itu mungkin teman-teman sudah, pernah melihat di beberapa webinar, yaitu yang pertama atau udah pernah dengarlah setidaknya soal, ketiga hal ini. Yang pertama otoriter gitu. Mungkin kalau di sini udah pernah tahu ya mungkin otoriter itu lebih terfokus bagaimana seorang pemimpin untuk selalu mengambil keputusan gitu. Dan menurutku kayak otoriter ini sebetulnya banyak kurang lebihnya sih. Yang pertama kalau dari kelebihan sendiri lebih menghemat waktu karena, semua keputusan tergantung kepada seorang pemimpin. Jadi, keputusan yang keluar itu lebih menghemat waktu tanpa ada diskusi dan juga tanpa ada pertimbangan dari anggota kita yang ada di dalam organisasi. Kemudian karena, seorang pemimpin yang membuat aturan, jadi minim kesalahan karena aturan tersebut diciptakan oleh seorang pemimpin itu sendiri. Kemudian meningkatkan produktivitas dalam tim. Karena dengan aturan yang sudah diciptakan oleh seorang leader, seorang seorang pemimpin, jadi kerja dalam sebuah organisasi itu bakal lebih tertata lagi gitu. Nah, kalau kekurangannya karena otoriter itu sendiri bisa dibilang terfokus terhadap pemimpin, keputusan dipegang langsung oleh seorang pemimpin, jadi bakal muncul orang-orang yang akan memberontak, itu sudah pasti sih. Dan menurutku karena apa? Karena ya sudut pandang ataupun saran-saran dan gambaran dari anggota itu tidak pernah dipertimbangkan oleh pemimpin itu sendiri dan menganggap bahwasanya pemimpin ada di puncak dari ekosistem yang ada di organisasi itu sendiri. Kalau menurutku seperti itu. Jadi anggota tidak memiliki hak dalam setiap keputusan yang ada di organisasi. Kemudian sulit berkembang dan minim feedback karena keputusan berada di seorang ketua sendiri, jadi feedback dari sebuah organisasi melalui anggota itu tidak tersampaikan dengan baik. Dan kalau yang kedua yaitu demokratis, yang dimana gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Kalau ini lebih ke gimana seorang pemimpin itu bisa mengajak semua anggotanya untuk saling memberikan pandangan dalam sebuah problematika yang ada di organisasi. Jadi keuntungannya yaitu karena semua anggota bisa merasakan bahwasanya memiliki hak yang sama, memiliki pendapat yang bisa dihargai, menimbulkan sebuah semangat kerjasama yang bagus. Karena di situ jelas kalau di dalam demokratis maka akan lebih banyak komunikasi yang dilakukan antar anggota dan juga pemimpin. Kemudian dengan semangat kerjasama yang bagus, maka menimbulkan sebuah solidaritas. Solidaritas yang baik, maka terciptalah sebuah hubungan yang bagus antara anggota di dalam sebuah organisasi. Kemudian karena banyak pendapat dari teman-teman yang ada di organisasi, maka timbullah banyak solusi yang bisa membantu dalam memecahkan masalah yang ada di organisasi. Namun ada juga kekurangannya gitu. Biasanya kalau semisal nih dalam sebuah organisasi terlalu banyak pandangan, maka muncul sebuah keraguan, mana sih opsi yang bagus untuk memecahkan sebuah masalah gitu. Dan semakin banyak pandangan maka menimbulkan konflik dalam sebuah organisasi itu sendiri. Karena ini kayak sering juga kurasakan dalam ketika memimpin di dalam BEM kemarin karena mungkin terlalu banyak orang-orang yang punya pemikiran luas, kemudian banyak orang-orang dengan ideologinya masing-masing, jadi bisa menimbulkan sebuah konflik di dalam organisasi gitu. Jadi perlu adanya yang pertama sudut pandang yang memang bagus dari seorang pemimpin dan bagaimana menganalisis masalah yang dia alami, kemudian keputusan yang dialami sehingga
kita di situ bisa menjadi seorang penengah dan menciptakan sebuah solusi yang konkret untuk organisasi itu sendiri. Kemudian karena banyaknya pendapat, otomatis waktu kita untuk menyelesaikan sebuah masalah itu menjadi semakin banyak juga gitu. Jadi itu salah satu beberapa kelebihan dan kekurangan dari gaya demokratis itu sendiri. Kemudian untuk bebas atau laissez-faire ini mungkin bisa dibilang pemimpin yang lebih tepatnya memberikan beberapa keputusannya atau mungkin banyak keputusannya kepada seorang anggota itu sendiri, beberapa anggota. Jadi kalau menurutku bebas atau laissez-faire ini bisa diterapkan ketika memang di dalam sebuah organisasi banyak orang-orang yang memiliki kemampuan lebih bagus di salah satu bidangnya. Jadi semisal aku nih memiliki keunggulan dalam hal bidang politik, kemudian di salah satu temanku punya keunggulan di dalam bidang keagamaan. Nah, karena aku kurang mendalami dalam bidang keagamaan, gaya bebas atau laissez-faire ini bisa kita terapkan gitu. Jadi teman kita yang lebih fokus dan lebih pintar dalam bidang keagamaan bisa kita berikan job desk yang lebih untuk gimana sih mereka mengembangkan dari bidang keagamaan itu sendiri. Nah, itu salah satu gimana cara kita menerapkan gaya bebas atau laissez-faire ini. Nah, sebelumnya banyak sih kalau menurutku beberapa gaya kepemimpinan yang ada di organisasi sendiri. Ada afiliatif, transaksional dengan kita memberikan reward atas apa yang diberikan oleh anggota organisasi dan memberikan hukuman semisal nih dari teman-teman kita yang ada di organisasi itu terdapat kesalahan ataupun mungkin ada aturan yang dilanggar dari anggota kita. Kemudian paliatif ataupun keputusan bersama. Jadi kurang lebih sih kalau gaya kepemimpinan seperti itu. Mungkin bisa di next dulu deh. Ya. Nah, kalau secara fungsional dengan adanya pemimpin dan juga kolaborasi dari gaya kepemimpinan itu sendiri, fungsinya itu lebih ke pertama perencanaan dengan perencanaan yang matang, kolaborasi dengan gaya kepemimpinan di mana kita menganalisis, kemudian kita lakukan perencanaan yang lebih konkret di mana sih jangka panjangnya itu kita memandang ke depan apa aja yang bisa kita lakukan, program kerja apa yang bisa kita realisasikan untuk kedepannya, apakah program kerja ini bisa dipandang beberapa tahun ke depannya apakah bisa lebih eksis lagi nih. Kemudian pengembangan loyalitas di mana anggota itu sendiri juga perlu kita berikan sebuah pemahaman tentang gimana kerja yang lebih bagus lagi untuk organisasi itu sendiri, gimana mereka punya sebuah solidaritas di dalam organisasi supaya apa? Supaya untuk mewujudkan target dari perencanaan yang sudah direncanakan. Kemudian jangan lupakan untuk sebuah pengawasan di dalam organisasi, kemudian pengambilan keputusan yang tepat dari seorang pemimpin juga dengan mengkolaborasikan beberapa gaya kepemimpinan yang ada, kemudian pemeliharaan. Tak lepas mungkin kalau organisasi itu ya banyak juga orang-orang yang bakal keluar gitu, yang merasa kalau kurang nyaman atau merasa kalau kurang benefit ketika di organisasi dan perlu juga kita pemeliharaannya tuh berupa ya refreshing di dalam organisasi, tidak melulu soal program kerja, tidak melulu soal kajian dan lain sebagainya, tapi juga kita memberikan reward kepada teman-teman yang ada di organisasi supaya pemeliharaan dan juga kita menjaga anggota itu bisa lebih baik lagi gitu. Kemudian menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi atau tugas yang telah ditentukan. Gitu sih. Mungkin dari 2 slide itu ada yang mau ditanyakan dulu deh atau ada yang mau didiskusikan gitu? Dari Mbak Belinda, Adelia, Mas Rios, Natasha, Naifa. Kalau emang belum di next dulu boleh deh. Oke, kita next aja. Sambil jalan. Nah, mungkin kalau dari kalian nih, setelah melihat di beberapa slide tadi soal gimana cara jadi pemimpin, terus
persiapan menjadi seorang pemimpin, itu tuh apa aja sih kalau menurutku ya. Ini sebelum kamu memimpin tuh lebih baik kenali dirimu. Jadi, apa sih yang menjadi hal yang bagus dari dirimu, terus apa, keunggulan dari dirimu itu sendiri, kemudian kenali situasi yang dihadapi. Jadi, ketika kamu mau memimpin sebuah organisasi, semisal kamu mempunyai, peluang untuk menjadi seorang pemimpin, di dalam organisasi, maka kamu juga harus menganalisis menganalisis gimana sih, problem yang ada di dalam organisasiku itu sendiri, gimana sih cara pengembangan di dalam organisasiku, kemudian kamu lihat gimana sih evaluasi yang diberikan kemarin, terus apa sih yang harus kita perbaiki dari dalam organisasi tersebut. Jadi jangan cuma menjadi seorang pemimpin hanya bermodalkan nekat atau keinginan untuk eksistensi dan lain sebagainya, tapi kamu harus benar-benar punya strategi khusus nih buat menjadi seorang pemimpin itu sendiri, karena pemimpin juga harus bisa memandang ke depan, memandang bagaimana organisasi itu bisa terus berjalan dan terus memberikan kebermanfaatan untuk mahasiswa itu sendiri. Kemudian setelah kamu menganalisis, kamu pilih nih gaya kepemimpinan yang cocok untuk situasi tersebut. Karena kalau ditanya gaya kepemimpinan apa sih Mas yang efektif itu sendiri, menurutku semua gaya kepemimpinan itu lebih ke situasional. Jadi tidak salah satu gaya kepemimpinan bisa diterapkan untuk secara terus-menerus, tapi kita harus melihat dari situasi kondisi yang ada di dalam organisasi tersebut. Semisal di dalam organisasimu tersebut bisa dibilang sudah terstruktur, sudah bisa dibilang etos kerja yang bagus, kemudian tinggal menjalankan sebuah organisasi, ya kamu bisa tuh menjalankan laissez-faire. Kalau semisal di dalam organisasimu tuh masih organisasi baru, nah kamu bisa tuh menjalankan otoriter. Semisal di dalam organisasimu itu masih bisa dibilang banyak target-target, banyak pencapaian yang perlu dilakukan, banyak perbaikan, bisa dilakukan demokratis supaya apa? Ya supaya tidak menimbulkan miskomunikasi. Dengan gaya demokratis itu kan lebih bisa dibilang tercipta bagaimana lingkungan dalam sebuah organisasi yang bagus karena pendapat diterima, kemudian kita banyak komunikasi dengan anggota juga. Jadi itu semua tergantung nih dari situasi dan kondisi yang ada di dalam organisasi kalian tersendiri gitu. Kemudian penuhi kebutuhan tugas, gimana sih caramu memberikan tugas-tugas kepada anggotamu. Kemudian kamu sendiri bukan hanya untuk menjadi seorang pemimpin, bukan hanya memerintah gitu, tapi memberikan contoh yang baik untuk anggota-anggotamu. Semisal kamu mengadakan sebuah rapat di jam 7 pagi, ya kamu juga harus memberikan contoh yang baik, kamu mungkin bisa datang lebih awal, kamu bisa memberikan contoh yang lebih bagus, misal di mana kamu mengkritik di sebuah instansimu, terus kamu merasa kalau ternyata setelah kamu melihat dipandang kembali di dalam organisasimu tidak lebih baik dari instansimu, yaitu sama aja kamu mengkritik tapi di dalam organisasimu yang masih bobrok gitu. Nah, itu bisa dibilang kamu juga harus bisa memandang lagi nih, gimana sih penuhi kebutuhan tugas yang bagus untuk anggota-anggota yang ada di dalam organisasimu. Kemudian penuhi kebutuhan kelompok. Jangan lupakan gimana di dalam organisasi itu tercipta banyak-banyak otak di dalamnya, banyak-banyak pikiran lah. Kemudian mereka terhimpun menjadi sebuah kelompok yang bisa dibilang punya powernya masing-masing gitu. Nah, di situ sebagai seorang pemimpin kamu juga perlu memenuhi bagaimana di dalam organisasi itu terdapat kelompok-kelompok dan kamu harus bisa menganalisis apa sih yang mereka butuhkan di dalam organisasi tersebut, di dalam kelompok tersebut. Semisal di dalam organisasimu terdapat 6 bidang dan mereka punya target dan pencapaiannya masing-masing. Mereka punya kebutuhan masing-masing untuk mencapai target yang mereka inginkan. Nah, maka kamu juga harus mengenali lagi bagaimana kebutuhan yang mereka perlukan. Nggak mungkin kamu punya target, terus
kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh anggota ataupun kelompok atau organisasimu. Ya itu sama saja, bisa dibilang kayak kamu menuntut tapi kamu tidak bisa memberikan fasilitas yang baik untuk anggotamu berkembang dan memenuhi capaian yang kamu inginkan. Kemudian jangan lupakan penuhi kebutuhan individu. Kamu bekerja secara maksimal, kamu bekerja mati-matian untuk pengembangan di organisasimu, tapi di situ kamu tidak melihat kapabilitas dari dirimu, bagaimana kalau dirimu udah merasa capek, kamu udah merasa boring, kamu udah merasa kayak, ini kayak udah fase-fase di mana kamu udah bosan banget dengan situasi di organisasi. Nah, kamu juga harus melihat sendiri, gimana sih batasan dirimu untuk mengelola organisasi tersebut. Jadi, kurang lebih gitu sih. Mungkin kayak tips dariku soal sebelum kamu memimpin, menurutku kayak kenali 6 hal tersebut. Bisa di next, Mas? Nah, kalau dari segi kemampuan, tadi kan aku udah bilang, selain mau atau enggak, tapi kompeten atau enggak. Nah, kemampuannya tuh apa aja sih? Kayak kamu juga perlu sih melatih dan mengembangkan anggota untuk mencapai tujuan. Jadi, selagi di situ kamu juga harus bisa dibilang kayak satu tingkat dibanding anggota-anggotamu. Jadi, kamu juga bisa melatih dan mengembangkan anggotamu dengan dirimu sendiri. Jadi, di situ kamu bukan hanya sebagai seorang yang menunjuk, mengarahkan, dan bisa dibilang, cuma memberikan perintah, tapi di situ kamu juga perlu melatih dan mengembangkan anggotamu. Karena di situ fokusnya kalau di dalam organisasi mahasiswa mungkin kayak orang-orang tuh menganggap dan tujuannya ya untuk mengembangkan soft skill ataupun kemampuan di dalam organisasi tersebut, di dalam dirinya masing-masing gitu. Gimana ketika dia join di dalam BEM, di dalam HIMA, ataupun di dalam organisasi manapun, ya mereka pengennya untuk terus berkembang. Gak mungkin kalau mereka cuma datang terus mengerjakan proker atau mengerjakan tugasnya habis itu selesaikan, nggak mungkin juga. Perlu adanya pengembangan juga untuk anggota yang ada di dalam organisasimu. Kemudian mengarahkan kinerja. Mengarahkan bukan hanya kamu memerintah, tapi kamu juga harus memberikan contoh. Kemudian menginspirasi kesetiaan dan kepercayaan. Kalau kamu udah merasa kamu mengarahkan dengan baik, jangan lupakan kalau kamu juga perlu menjadi seorang contoh untuk anggota-anggotamu. Gimana agar anggotamu tuh merasa terpercaya kalau ternyata pemimpinku itu bisa diberikan kepercayaan dan anggota bisa memandang kalau dengan adanya seorang pemimpin seperti mungkin kayak Adel. Nah, dia percaya kalau dengan bersama Adel, organisasi bakal menjadi lebih baik lagi. Kemudian dengan kepercayaan yang bagus, maka timbullah kesetiaan. Mau gimana pun ada badai, ada apapun itu ya bakal terus setia dan terus bekerja untuk organisasi itu sendiri. Kemudian mengelola kerja, bagaimana kita membuat sebuah birokrasi yang bagus di dalam organisasi, gimana komunikasi antar anggota, kemudian kepada menteri, kemudian menteri naik kepada presiden mahasiswa dan seterusnya. Kemudian bertindak sebagai mitra di dalam dan antar tim yang kerja yang berbeda. Jadi seperti yang udah aku jelasin tadi, seorang pemimpin bukan cuma memerintah tapi juga harus sebagai mitra. Mitra tuh bagaimana kita memberikan simbiosis yang bagus dengan anggota gitu. Kalau semisal anggota memerlukan sebuah ngomong atau bisa dibilang kalau pengen curhat ya kita juga harus bisa mendengarkan anggota-anggota kita gitu. Kita juga harus memberikan feedback yang bagus buat mereka. Semisal anggota pengen memberikan kritik ya kita harus menerima itu. Apabila kritik itu ternyata memang benar-benar ya kita juga harus mau untuk introspeksi dan membuat perbaikan untuk organisasi itu. Dan kemudian memberikan pengaruh melalui kekuatan pribadi dengan integritas yang bagus. Gimana kita ngomong tapi kita di situ juga kita bisa memberikan bukti yang konkret, maka di situ kamu punya power yang lebih bagus lagi ketika di dalam organisasi. Kemudian memilih dan mengembangkan talenta. Jadi semisal banyak capaian yang udah dilakukan, jangan lupakan kalau kalau aku selalu menanamkan gini sih, kamu tuh bukan hanya mengikuti organisasi, tapi kamu juga perlu mengembangkan
talenta-talentamu di luar organisasi. Jadi sebagai pemimpin kamu juga harus bisa membuka pandangan untuk anggota organisasimu. Jadi bukan hanya kamu membelenggu anggotamu untuk terus bekerja di dalam organisasi, tapi kamu juga harus memberikan ruang yang seluasnya untuk bagaimana anggotamu bisa mengembangkan talentanya gitu. Dengan kita apa? Semisal kita punya relasi nih, ya kita berikan relasi kita untuk mengembangkan anggota-anggota kita. Semisal kita punya kenalan, kita punya kelebihan, dan anggota kita ternyata pengen nih ikut sebuah kompetisi. Ya kita bantu mereka lewat apa yang kita miliki. Mungkin salah satunya seperti itu. Bisa di next, Mas. Nah, aku pengen ini sih, mungkin kayak kita diskusi dikit deh. Berhubung nih aku kan kelahiran 2002 dan aku kayak termasuk Gen Z abis nih, Mas. Dan kemarin tuh kayak aku nih Gen Z abis gitu kan. Nah, kemarin tuh kayak banyak di FYP ku tuh muncul kayak Gen Z itu merasa kalau malas kerja gitu kan. Kalau dari generasi generasi milenial ini, Mas Rahmat termasuk apa nih, Mas? Eh, ketua generasi Gen Z. Ketua Gen Z saya tuh. Oh, 97. ketua generasi. Iya, paling tua kan. Paling awal Gen Z tuh. Jadi dedengkotnya Gen Z ya. Oh ya, pertengahan lah itu antara milenial sama Gen Z itu. Iya, cuman kalau di data Masih kan kerasa milenial ya. benar, kalau di data tuh 97 tuh udah paling awal Gen Z gitu. Saya Jadi dedengkotnya Gen Z. sepuhnya itu, Pak. Semuanya. Jadi kayak dari milenial tuh merasa kalau Gen Z ini kayak merasa malas kerja gitu, merasa sedikit-sedikit yang dibawa tuh soal apa namanya mental mental health, Hmm. yang dibawa soal soal apalah gitu. Nah kemudian kalau dari Gen Z sendiri kayak merasa kalau dengan kerjaku yang terlalu berat, kalau aku tidak punya benefit yang bagus, ya gimana gitu kan. Kan aku kayak sempat baca-baca di kolom komentar gitu. Yep. Nah, kalau di problematika yang ada di organisasi itu sebenarnya kayak lebih ke gini. Kadang tuh semisal di dalam BEM nih, semisal kayak contohku kemarin. Di dalam BEM dengan banyaknya program kerja, dengan banyaknya eh, hiruk pikuk di dalamnya, apa aja yang mau kita lakukan. Waduh, buset. Nah itu dengan banyak problematika. Setelah mereka memberikan dedikasi yang bagus, merasa kalau ternyata nggak mendapatkan benefit yang bagus. Padahal kayak setelah dipertimbangkan lagi, setelah dilihat lagi, ternyata orang itu ternyata kurang aktif di dalam sebuah organisasi. Ternyata mereka tidak mau ketika diberikan sebuah job desk, diberikan sebuah tugas yang lebih berat, ternyata dia tidak memanfaatkan job desk itu dan merasa kalau dia belum siap gitu. Padahal kita tuh perlu sebuah tantangan di dalam sebuah organisasi. Semisal kita mau terus meningkat soft skill yang ada di dalam diri kita, kalau semisal kita tidak mau mencoba hal yang baru, semisal kita tidak pernah mencoba apa aja kemampuan yang belum kita miliki, kita tidak mau mengasahnya ya sama aja gitu. Kadang kayak semisal nih, contohnya kayak problematika di organisasi kan yang paling paling umum tuh yang pertama anggota sering keluar, yang kedua biasanya itu terlalu banyak konflik, yang ketiga biasanya pemimpinnya kalau enggak hilang. Nah, kadang tuh kita juga harus menyikapi hal-hal tersebut gitu. Karena kalau menurutku ya Mas, ini ketika aku menjabat kemarin, ya mungkin aku sebagai Gen Z juga, tapi aku juga harus mengintrospeksi sebagai seorang Gen Z gitu. Memang benar sih, aku kalau merasa emang di tahun ini atau mungkin di beberapa fase ini, mental health itu kayak terlalu sering digaungkan gitu. Iya.
di fase-fase ini. Mungkin kayak di tempat kerja Mas kayak gitu atau enggak sih Mas? Ya, kalau di tempat kerja ya, sehubung di tempat kerja saya itu orangnya milenial dan Gen Z semua, jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Eh, kalau pendapat sendiri, pendapat saya tentang Gen Z, kalau orang bilang apa namanya, nggak apa ya etikanya lah segala macem kayak sering mencela-mencelok gitu ya. Kalau menurut saya sih enggak. Gen Z itu, ini saya pembela Gen Z banget sebagai dedengkotnya Gen Z ya. Saya pembela Gen Z parah. Oke, guys, gitu nih. Jadi Asik ini. eh, menurut saya Gen Z itu kreatif, kreatif, cepat karena mereka yang mengenal teknologi lebih banyak ya, lebih lebih awal. Iya, benar benar benar. Ya, jadi Setuju aku lebih Mas. kreatif, nyari solusinya tuh cepat dari internet melalui teknologi gitu ya. Jadi saya suka banget sama termasuk saya sendiri suka banget sama diri saya sendiri karena Gen Z asik. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sendiri kenapa kenapa banyak yang ngegaungkan bahwa wah Gen Z tuh kerjanya nggak beres, Gen Z tuh dikit-dikit mental health. Enggak, sebenarnya eh, para boomers, para milenial yang sekarang sedang menjabat itu nggak bisa menyesuaikan, alias merekanya nggak mempunyai skill tentang leadership, terutama situational leadership, ya kan? Jadi seharusnya Oke, ya, eh, benar. seharusnya kan sebagai yang di atas lah ya sekarang yang jadi atasan gitu, misalkan di perusahaan maupun di manapun ya seharusnya menyesuaikan bahwa mereka tuh butuhnya ini si Gen Z ini Gen Z tuh sebenarnya loyal banget, loyal kalau kerjaannya jelas, Benar benar. kemudian kerjaannya nggak ngeribetin dia, itu bakal loyalnya loyal parah. Tapi ketika udah kan biasanya kalau eh, generasi di atas kita kayak apa namanya kerjain ini ya kerjain ini main cuman eh, apa ya nggak jelas lah gitu lah. Jadi dalam artian eh, kadang kadang seenaknya aja gitu ya. Kita ngasih double job desk, bakal triple segala macem yang ngebikin nih sebenarnya kerjaan dia yang harus Benar. dikerjain ini kenapa jadi gua yang ngerjain juga kan kadang Gen Z begitu dong ini nggak fair jadinya kalau Gen Z kan kita biasanya main logika juga ini worth it atau enggak kan karena udah terlalu banyak informasi wah seharusnya ini kalau worth it pasti bakal loyal deh. Kalau misalkan gak worth it ya pasti nggak bakal loyal. Sebenarnya itu ya konsep individual sih kalau kayak gitu. Cuman kalau di generalisir bahwa semua Gen Z itu males, semua Gen Z itu kebanyakan healing sebenarnya enggak. Ini saya pembela Gen Z nih. Jas. Oke, aku sepakat sih kalau soal soal apa namanya, soal Gen Z itu solutif, kemudian soal gimana cara problem solvingnya bisa lebih cepat karena dengan perkembangan zaman dan loyalitasnya. Jadi menurutku kita kayak disimpulkan lagi sih Mas, kayak ternyata sebenarnya itu perihal soal sudut pandang dan keseimbangan di dalam sebuah organisasi itu sendiri. Benar. Gimana kayak sebagai seorang pemimpin kayak kita tuh emang benar-benar harus melihat situasi kondisi yang ada di dalam sebuah organisasi. Kayak semisal kita sudah memberikan job yang sesuai gitu tadi, yang dibilang sama Mas Rama. Kalau kita emang udah memberikan job yang dengan porsinya yang cukup, kemudian kita memberikan job yang lebih lagi, tapi kalau kita tidak memberikan benefit yang bagus juga, menurutku ya sama aja kayak kita terlalu apa ya bisa dibilang merodikan kerja rodi buat anggota-anggota kita gitu. Jadi balik lagi sih kayak ke seorang pemimpin itu sendiri gimana caranya membagi tugas yang bagus di dalam organisasi tersebut supaya apa ya supaya anggota-anggota kita tuh bisa itu tadi yang dibilang Mas Rama bisa punya dedikasi yang lebih bagus lagi bisa terus kerja sama kita dengan bagus lagi jadi bukan hanya kita yang menuntut kerja bagus tapi kita juga perlu bisa introspeksi diri apakah kita juga bisa memahami orang-orang yang ada di bawah kita jadi itu bisa dibilang
titik tengah lah antara milenial dan Gen Z itu. Milenialnya juga harus melihat dirinya sendiri apakah sudah bisa dengan situasi Gen Z sekarang, dan Gen Z-nya juga perlu melihat bagaimana kondisi dari capaian kinerja dari organisasinya sendiri apakah sudah sesuai atau belum. Jadi menarik sih sebenarnya soal Gen Z sama milenial ini dibahas kali ini gitu. Karena aku sebenarnya pengen kayak melihat sudut pandang dari teman-teman yang lain gitu. Mungkin kalau dari Mbak Belinda atau dari Naifa atau yang lainnya mungkin nih, kalau ada sedikit sudut pandang soal ya problemnya di organisasi saat ini, terus sama dari kalau yang kemarin baru meledak kan Gen Z sama milenial nih. Nah, itu kayak gimana gitu. Sambil kita kayak cari titik tengahnya, terus apa yang perlu kita berikan solusinya kayak gitu. Kayaknya saya ada pendapat, Mas. Boleh nih, Mas Rio. Sambil diskusi nih kita. Oke, saya perwakilan dari milenial kayaknya, Mas. Wah, oke nih, Mas. Kayak aku perlu jadi moderator. Jadi moderator aja deh. Kayak kebetulan Mas Rama kan pro Gen Z ya. Ini terus Mas Rios pro milenial nih. Boleh nih kita sambil adu gagasan nih. Adu gagasan. Kan kalau Mas Rama tadi perwakilan dari Gen Z karena usia mendekati Gen Z. Nah, saya mewakili milenial karena usia dari milenial. Oke. Siap. Jadi Mas, kalau sejauh yang saya temui di lingkungan saya, lebih ribet ngadepi Gen Z, Mas. Karena gimana jelasinnya? Gen Z itu kerja cuma sekedar kerja. Oke, Gitu. ya. Oke, Pak. Itu di lingkungan saya, maksudnya kan nggak tahu di luar. Ya. Jadi terus bad attitude, Mas. Untuk Jadi kalau apa, Mas? kerja sekedar kerjanya tuh kayak gimana sih, Mas? Boleh dijabarkan dikit nih. Jadi kalau menurut saya sejauh yang saya lihat itu, Mas, kerjanya ya udah kerja kayak gini, misal ditugasin sini, ya udah yang itu aja dikerjain, nggak mau lebih dan nggak mau kasih lebih. Oke. I see. Terus, Ya. Mas, yuk. Terus untuk attitude kayak kurang nggak tahu sih, Mas, kalau di luar kan, tapi di lingkungan yang saya alami itu attitude ke usia yang lebih tua itu kebanyakan 80% kurang baik, Mas. Oke. Padahal satu, mereka baru masuk attitude sudah jelek. Apa karena di luar sebelum dia masuk itu nggak tahu juga, Mas, ya. Di lingkungannya seperti apa? Ya. Itu yang saya rasain, Mas. Oke. Itu aja sih, Mas. Kalau dari Mas Rios nih, oke, berarti 2 alasan besar tadi, Mas, ya? Ya. Kerja hanya sekedar kerja karena mungkin mereka mengerjakan hanya sesuai dengan apa yang mereka berikan gitu. Benar kan ya? Apa yang mereka berikan, terus mereka tidak mencoba untuk tanya lagi kira-kira apa lagi yang mau dikerjakan, apa lagi yang kurang, kayak gitu ya? Ya, lebih kurang, Mas. Terus yang kedua tuh lebih ke attitude. Tadi kayak disinggung juga sama Mbak Belinda tadi. Baru aja tadi nemu loket dengan syarat no Gen Z attitude tuh. Berarti ini kayak sepemikiran nih Mbak Belinda sama Mas Rios ini. Iya, Mas. Itu padahal kalau dari Mas Rama ini setuju nggak? Kena serang 2 lawan 1 tuh, Mas. Oh, oke. Ayo Mbak Belinda. Iya, tadi tuh nemunya itu dia buka penrekrutmen untuk host live streaming ya. Terus di situ tulisannya no Gen Z attitude. Kalau orang milenial live
live untuk jual produk kayaknya kurang cocok juga ya, justru lebih cocok Gen Z gitu ya, pembawaannya lebih santai gitu kan, lebih interaktif kalau yang aku lihat ya gitu. Ya sebenarnya sih kalau Oke, oke. masalah attitude atau yang gimana-gimana kembali ke masing-masingnya orang ya. Iya, Sejauh mana benar-benar. dia banyak interaksi sama orang lain ya itu akan ngaruh juga ke attitude-nya. Bagaimana masalah yang dia temuin juga itu akan berpengaruh di critical thinking-nya. Gitu sih. Banyak juga kok Oke, milenial ini yang kalau tinggal di dari Solo doang. ini Mbak Belinda milenial abis nih. Tahun berapa nih, Mbak? Enggak, aku Gen Z. 98. Oh, Di bawahnya Mas Rama. oke. Ini kalau dari Mas Rama gimana nih? Sepakatkah dengan Mas Rios ini atau ada kayak sudut pandang lain dari Mas Rama kayak oh ternyata di tempat kerjaku beda nih kayak gitu. Ini sedikit blunder ya, bahwa kalau jadi Mas Alif yang jadi ini nih moderator nih. Narasumbernya jadi kenapa jadi gue gitu narasumbernya. Kan aku udah bilang tadi aku tak jadi moderator bentar nih gitu. Terus nanti tak ambilkan garis tengahnya aja. Oke. Jadi sebagai pembela Gen Z ya kalau dari saya sendiri Oke. ya. Oke. Sebenarnya dulu saya punya pengalaman kerja sama boomer, kerja sama milenial. Sedikit banyak pengalaman yang saya dapetin bahwa kenapa Gen Z kadang gak hormat, kadang gak respect, dan itu saya sendiri yang apa namanya, wah ini moderatornya kemana nih hilang. Wah ini kenapa banyak Gen Z yang gak respect ke apa namanya atasannya ya, atasannya dalam hal lebih tua lah, lebih tua, bahkan ke boomers yang lebih tua lagi kayak omnya segala macam. Karena yang pertama banyak ditemukan bahwa eh, orang-orang yang di atas tuh sudah terdoktrin gila hormat. Kalau menurut saya sendiri gitu. Misal saya ke Oke. ambillah saya ke kelurahan setempat lah, ke kelurahan setempat saya. Oke, oke. Misal ini bukan konteks, ini di luar konteks kerja ya. Saya ke kelurahan setempat. Oke, oke. Misalnya saya pakai celana panjang nih, udah pakai baju celana panjang. Cuman saya pakai sendal gitu. Iya, Sebenarnya kan itu Mas. nggak terlalu masalah ya, menurut saya nggak terlalu masalah gitu. Cuman kenapa kayak harus oh nggak bisa di sini nggak nerima pakai sendal harus balik lagi kayak kenapa emang sesalah itukah gitu dengan Oke, penampilan benar-benar. santainya gitu. Padahal kita udah pakai celana panjang gitu kan. Ada yang seperti itu. Bahkan di kantor dulu saya pernah ngantor gitu juga kayak sekarang kantor saya alhamdulillah milenial dan Gen Z gitu. Jadi dua-duanya akur lah gitu di kantor. Jadi lebih santai. Jadi kalau di kantor saya tuh sekarang apa namanya pakai baju bebas, gondrong bebas. Yang penting kerja ya kerja gitu. Hmm, Nah kalau dulu tuh pernah pengalaman harus pakai kemeja ya, harus rapih ya, ini ya. Habis itu kerjaan ditambahin ini ya, ini ya. Ya terus dengan gaji yang sangat kecil gitu. Jadinya nggak worth it karena ya sekali lagi kita hidup benar. nggak bukan buat dirodiin gitu. Sebagai Gen Z kita bukan untuk dirodiin. Kita bisa belajar melalui internet. Kita nggak perlu pengalaman yang bagaimana bagaimana dari senior itu udah eh, bisa nonton dari YouTube tuh berapa episode orang kita udah belajar juga gitu. Nggak perlu lah dari cerita-cerita senior yang segala macam sih. Jadi senioritas itu masih kental di apa tuh namanya di atas kita gitu di generasi atas kita makanya kalau menurut saya sendiri itu yang ngebuat Gen Z tuh nggak respect karena terlalu gila hormat biasanya kalau yang apalagi yang udah di pemerintahan gitu ya jadinya itu yang pertama. Kenapa Gen Z dinilainya jelek gitu ya itu padahal nggak terlalu gitu karena eh, kolaborator saya banyak yang Gen Z dan mereka respect karena apa yang dikolaborasikan apa yang dikasih kerjaannya kah atau apanya kah itu worth it dengan apa yang mereka dapat gitu loh. Kalau itu sih Benar. menurut saya. Itu pandangan ya. Oke, ini udah ada
Berarti tadi dari Mas Rios, Mbak Belinda, sama Mas Rama ada 3 sudut pandang nih. Berarti kayak sebenarnya kan semuanya kayak tidak bisa digeneralisirkan ya Mas ya. Balik lagi ke pribadinya masing-masing gitu, dan semuanya tergantung dari, aku sepakat sama apa yang dibilang Mas Rama, kayak dari benefit yang diberikan sama apa yang udah dikerjakan. Kalau emang kerjanya udah sesuai dengan pencapaian dan sudah bisa dibilang kayak bagus, tapi benefitnya balik lagi kurang bagus, ya sama aja gitu. Kayak kerja diradikan, benar Mas, itu sama aja kayak membuang-buang waktu. Terus kalau soal masalah attitude, menurutku kayak balik lagi ke bagaimana pribadi orang masing-masing gitu. Kalau semisal menurutku ya emang agak bener sih Mas, karena ketika aku ada di organisasi gitu, dan kayak mulai di beberapa tahun ini nih, ketika aku dapat anggota baru, dan bisa dibilang emang attitude di adik-adikku yang baru ini kayak kurang. Karena mungkin pertama gini, kayak ketika aku dididik sama kakak tingkatku atau seniorku dulu, yang bisa dibilang lebih, mungkin kayak lebih pembawaannya lebih ke milenial, gaya-gaya otoriter dan lain sebagainya, ya kita menganggap dengan standar yang telah ditentukan oleh seniorku dulu gitu. Nah, ketika adikku dengan gaya mereka yang masih belum punya apa ya, punya kemampuan yang bagus atau punya standar kesopanan yang mereka tahu, kemudian masuk ke dalam organisasi dengan etika yang mereka bawa ketika masih SMA, kemudian masuk ke organisasi dengan standar yang udah aku ketahui lewat seniorku, ya aku bakal merasa lebih beda lagi, karena menurutku kayak itu balik lagi ke sudut pandangnya dari masing-masing orang gitu. Dan itu contohnya udah dijelaskan sama Mas Rama tadi, kayak semisal masuk di dalam sebuah kantor atau di sebuah kelurahan gitu, cuma pakai sandal, kalau orang yang sepuh merasa kalau itu kurang sopan gitu. Kayak kamu datang cuma pakai sandal tok, ya kayak kurang kurang bagus gitu. Tapi kalau di orang-orang dengan sudut pandang yang merasa hal itu kayak hal yang sudah biasa dan bisa dibilang lumrah, yaitu hal-hal yang fine-fine aja gitu. Dan menurutku kayak tergantung dari pemahaman orang masing-masing, bagaimana oh, sering ketemu aja kayak gitu. Oke. Dan dan kayaknya mungkin kayak ini sih Mas, apa ya? Ini soal yang apa? Soal etika tadi ya. Berarti kalau emang etika aku sepakat sih kalau apa namanya? Mulai dengan di fase-fase ini ada sedikit, mungkin kayak sedikit degradasi soal etika gitu. Cuman tidak semuanya bisa digenerasikan bahwasanya Gen Z itu minus etika gitu. Iya, benar. Tapi Mas, sedikit kurang sependapat sama Mas Rama tadi masalah kekelurahan tadi, Mas. Karena kan yang saya tahu tuh ya namanya masuk instansi kan sudah ada yang namanya aturan-aturan. Sudah terlaksana sejak dari dulu, pakaian segini, bersepatu, itu nggak cuma di satu daerah, tapi di seluruh daerah seperti itu, Mas. Jadi bukan masalah aturannya, tapi tergantung kitanya yang mau mengikuti aturan atau tidak. Kalau di luar instansi, boleh. Tapi Oke. yang instansi dimanapun itu, setingkat kecil pun, tingkat kelurahan sampai ke kecamatan, kantor bupati, wajib pakai celana panjang, sepatu, Mas. Ya, tapi Oke. kalau di luar itu bebas. Jadi kan bukan tergantung Gen Z ataupun milenial, tapi setahu saya memang aturannya seperti itu untuk ke instansi. Jadi tinggal kita yang mau atau enggak mengikuti aturan di instansi. Oke. Itu aja sih, Mas. Benar. Berarti tergantung dari aturan dari masing-masing ya Mas ya. Balik lagi sih semuanya. Oke, mungkin soal problematika sih sebenarnya ada hal itulah yang pengen aku kayak pengen tahu beberapa sudut pandang, dan pengen kayak sedikit menggali juga isu yang saat ini sedang bergejolak gitu, soal Gen Z sama milenial nih kayaknya di FYP ku terus muncul terus ya. Nah, aku pengen nih kayak di malam ini juga sambil diskusi, berhubung ada Mas Rama
dan juga Mas Rios sebagai milenial banget, terus Mas Rama sebagai bisa dibilang ketua guildnya Gen Z. Kayak soalnya Dan umur saya pertama, masih milenial, nah, Mas. Kalau umur Mas Rama kayaknya masih di bawah saya. oh, Jadi oke, jadi oke, benar berarti memang bukan kondisi yang bukan sekedar pro ke milenial atau ke Gen Z, karena memang saya besar di milenial, Mas. Jadi kalau dibandingin oke, kayak sekolah dulu, istilahnya kalau zaman kami, itu sekolah dimarahin guru, pulang ke rumah ngadu ke orang tua, dimarahin lagi oleh orang tua. Zaman sekarang, benar, benar, kalau benar. dimarahin guru, ngadu ke orang tua, gurunya dimarahin. Gurunya yang dimarahin. Tapi perbedaan yang terasa sampai sekarang yang saya tahu, Mas, ya, generasi kami itu nggak ada yang cengeng sekarang, nggak ada yang manja. Benar, benar. Itu aja sih, Mas, perbedaan. Adanya main slot. Oke, Mas. Berarti Mas Rios ini udah merasakan dicambuk pakai rotan belum itu, Mas? Wah, kalau zaman saya sekolah dulu, Mas, itu kena tampar, diterajang pakai kaki, Oh, dilempar set. pakai penghapus, kapur tulis. Wah, itu biasa, Mas. Seminggu sekali pasti. Rambut dipotong itu biasa, Mas. Berarti emang Guru dimarahin. benar, benar. Berarti emang kayak masih di zaman-zaman bisa dibilang masa-masa milenial gitu loh, Mas ya. Karena kayak masanya masih terasa kayak gitu. Dulu, Mas, Ini zaman kayak Mas kami Rama mungkin udah beda, atau mungkin Mas Rama kayak zaman kami, Mas, dulu kalau guru istilahnya keras sama kami, main tangan, pulang sekolah kami tantang guru. Kami aja ribut. Nah, zaman sekarang ngadu ke orang tua pakai polisi. Kebanyakan yang saya tahu, Mas, ya. benar. Oke, Mas. Oke lah, jadi kurang lebih gitu ya soal isu yang masih bilang masih hangat lah soal Gen Z sama milenial. Mungkin soal problematika diskusinya kayak kita cukupkan, bisa di next dulu deh, Mas. Nah, mungkin kayak menurutku titik puncak dari keberhasilan seorang pemimpin tuh gimana pemimpin itu bisa menciptakan lebih banyak pemimpin, atau bisa dibilang ketika kamu menjadi pemimpin, di situ kamu juga bisa menciptakan pemimpin yang lebih bagus dari kamu sebagai seorang pemimpin. Kalau menurutku sebagai seorang pemimpin itu sendiri titik puncaknya seperti itu. Jadi kurang lebih ya seperti itu webinar soal gaya kepemimpinan dan juga problematika di organisasi saat ini. Terima kasih sebelumnya buat Mas Rama dan teman-teman dari Impaktif yang udah memberikan kesempatan nih buat aku sedikit sharing juga sama Mas Rios ini sebagai milenial abis, Mbak Belinda juga, dan Naifa, Natasha, dan Adel. Makasih banyak terutama buat pengalaman yang luar biasa, bisa dapat sudut pandang yang lebih luas lagi terutama soal isu-isu saat ini, dan semoga dengan adanya diskusi dan webinar pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat rekan-rekan semuanya dan bisa diimplementasikan mungkin ketika di dalam organisasi ataupun di lingkungan kerja, karena mungkin konsep atau teori dari kepemimpinan itu kurang lebih sama dalam penerapannya dan tidak jauh beda dengan di dunia kerja. Jadi sekali lagi matur suwun Mas Rima, dan mohon maaf Mas Rama, mohon maaf semisal nih dari aku ternyata banyak kurangnya selama persiapan kemarin, dan mohon maaf semisal ketika penyampaianku di dalam webinar kali ini ternyata ada yang menyinggung dari perkataanku kepada rekan-rekan semuanya. Saya cukupkan, terima kasih. Saya Muhammad Ali, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup mungkin kita masih ngasih pertanyaan ya. Maksudnya kalau mau ada yang bertanya-tanya masih dipersilahkan mungkin buat teman-teman sekalian. Mungkin saya hitung sampai ya nih, monggo nih. kalau misalkan mau ada yang tanya-tanya ke
Mas Alif jangan ke saya deh. Nggak apa-apa kalau emang pengen tahu soal milenial aja ini Mas. Milenial Gen Z kayaknya seru banget ini diskusinya. Ada dari Adele. Boleh Del, boleh Del. Oke, Kak Adele mau bertanya tentang apa nih? Ngetik kayaknya. Boleh dari Kak Natasha sama Naifa juga boleh kalau mau bertanya. Atau Mas Rios mau nambahin lagi. Tim Gen Z, tim Gen Z. Tim Gen Z. Nah, ini bagaimana tanggapan Mas Alif jika ada anggota yang jarang jarang aktif dalam organisasi tapi belum ada tindak lanjut dari ketuanya? Oke, 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 oke. Gini sih, ini kan kayak problematika sering di dalam organisasi. Buang, aku sepakat. Tapi mungkin kayak kita mulai dari apa namanya hal pendekatan dulu lah. Istilahnya kita balik lagi ke pemeliharaan di dalam organisasi. Cara yang paling tepat kan pertama melalui orang-orang terdekat yang ada di dalam organisasi. Semisal Adel punya teman mau keluar, maka dari kita sebagai pemimpin mencoba untuk pendekatan melalui Adel. Adel mencoba untuk berkomunikasi dengan anggota yang mau keluar, apakah problemnya, apakah keinginannya, kemudian apa yang menjadi titik berat ketika di organisasi. Apabila dari pendekatan melalui Adel itu tidak berlangsung dengan bagus, tidak mendapatkan tanggapan positif, maka kita bisa nih melalui menteri ataupun koordinator bidang yang ada di dalam organisasi. Istilahnya kita harus terus menetapkan birokrasi yang struktural di dalam organisasi melalui menteri, melalui koordinator bidang, mendekati anak-anak kita ataupun anggota kita yang ada di dalam organisasi yang dirasa kurang aktif nih. Kemudian semisal dari koordinator itu juga tidak ada tanggapan dan tidak ada hal positif, maka dari kita sendiri nih, kalau semisal dari kita sama aja nih, dari seorang pemimpin tidak ada tanggapan, ya udah nih, solusinya ya mungkin bisa dibilang benar kayak apa yang dikata Mas Rios, buang aja. Ya bisa dibilang kayak mau nggak mau kita harus menerapkan sanksi dengan pemberitahuan SP 1, 2, 3, penerapan, kemudian dikeluarkan. Karena gini sih menurutku, terlalu banyak memelihara, bisa dibilang orang-orang yang jarang aktif itu kan bisa menjadi sebuah bangkai tersendiri. Semakin banyak satu bangkai di dalam organisasi bisa menyebabkan munculnya bangkai-bangkai yang lain gitu loh. Bisa menyebabkan orang-orang yang lain bisa ikut jarang aktif karena ternyata oh ada nih temanku yang jarang aktif juga. Jadi mau nggak mau kita juga harus perlu nih penegasan secara langsung dengan melakukan SP, misal SP 1 belum mendapatkan hal yang positif dari orang yang jarang aktif, kemudian kita lakukan SP 2 dan dari SP 2 ternyata masih tidak ada tanggapan yang bagus, barulah kita lakukan pengeluaran terhadap anggota gitu sih kalau dari prinsipku seperti itu. Karena terlalu kita menunda-nunda, terlalu kita memelihara hal-hal kayak gitu, maka bakal berdampak ke hal negatif juga terhadap organisasi kita. Itu sih Adel kurang lebih. Jadi kalau semisal kamu nanti semisal kamu sebagai apa ya anggota terus kamu ngerasa temanmu kurang aktif, maka cobalah pendekatan, kemudian tanya apa problemnya, terus apa harapannya buat organisasinya kayak gitu. Semisal memang tidak ada tanggapan positif, maka kamu laporkan nih ke ketuamu, ke koordinatormu, kemudian maka bakal ada tindak lanjut. Semisal dirasa memang tidak ada tanggapan positif, ya itu sih mau nggak mau memang harus ada sanksi berupa SP dan lain sebagainya. Gitu sih Adel.
Dari Adel, apakah cukup menjawab jawaban dari Mas Alif? Ini sambil nunggu Adel feedbacknya, adakah yang bertanya lagi? Oke, sudah katanya bisa jawab. Nanya Mas, dikit Mas. Untuk Boleh. Siap Mas, serius. Kan menyambung dengan pertanyaan Mbak Adel tadi, berarti kan tergantung ketuanya itu Mas ya. Kalau Ya benar Mas. kalau yang saya baca kan dari pertanyaannya ini kan belum ada tindak lanjut dari ketuanya. Berarti bukan masalah di anggotanya tapi masalahnya di ketuanya itu Mas. Apa benar kayak gitu Mas? Lagi nyinggung aku ini. Oh, oke. Berarti kalau semisal gitu gini sih Mas. Mau nggak mau sebagai seorang anggota kita juga harus bisa menekan dari ketua itu sendiri gitu. Karena semisal kayak kita harus melihat lagi dari segi struktural di dalam organisasi gitu. Semisal aku sebagai anggota nih atau staf biasa, kemudian ngerasa dari apa namanya dari temanku ada yang kurang aktif gitu. Nah, dari hal tersebut ternyata setelah aku ngobrol dengan ketua, ketua tidak ada tindak lanjut nih. Nah, ternyata setelah kita lihat lagi dari hal tersebut, si anggota ini masih belum aktif sampai waktu yang cukup lama atau mungkin bisa dibilang sudah tidak ada kontribusi lagi, tapi ketua masih diam saja. Maka kita lihat lagi nih strukturalnya. Misal kita organisasi di situ terdapat koordinator bidang, maka kita sampaikan kepada koordinator bidang. Kalau semisal dari koordinator bidang belum bisa memberikan memberikan solusi, maka kita naik lagi kepada struktural yang lebih tinggi lagi. Semisal di situ terdapat wakil, maka kita naiklah ke wakil di situ. Nah, kalau dirasa dari wakil belum berani untuk memberikan tindak lanjut, maka bisa nih kita sampaikan di dalam rapat. Jadi semisal di dalam organisasi itu, kalau di dalam struktural organisasi saya, di dalam pengelolaan organisasi saya, di situ terdapat rapat kabinet atau rapat bisa dibilang rapat evaluasi lah. Nah, dari rapat evaluasi tersebut, nah itu bisa tuh disampaikan di situ. Kayak ada temanku yang bisa dibilang kurang aktif, tapi selama ini saya sudah menyampaikan kepada ketua, tapi ketua tidak ada tindak lanjut. Nah, kayak minta solusi dari teman-teman semuanya yang ada di organisasi. Kira-kira mau kayak gimana dari tindak lanjut dari anggota yang kurang aktif ini, apakah mau didiamkan saja atau mau bagaimana? Karena jelas kalau semisal dibiarkan saja, bakal menimbulkan anggota-anggota yang lain yang kurang aktif juga gitu. Jadi solusinya itu tadi bisa disampaikan kepada atasan melalui koordinator bidang, melalui wakil atau melalui struktural yang lebih tinggi lagi. Kemudian kalau semisal dari situ dirasa tidak ada tindak lanjut, sampaikan melalui rapat evaluasi, melalui rapat-rapat yang diadakan oleh BEM. Yang penting pertama kita harus juga bisa aktif dalam memberikan penyampaian kepada anggota-anggota lain dengan bukti-bukti kalau ternyata si anak ini kurang aktif dengan alasan ABCD. Kemudian dengan masalah yang dialami dan keinginan juga dari si dia ini alasan dari kurang aktifnya seperti apa. Kemudian dari situ kita meminta solusi dari seluruh anggota yang ada di organisasi. Kurang lebih gitu sih, Mas Rias. Kayaknya Mas nggak perlu sampai ke ketua sih Mas. Kalau ada jenjang struktural seperti itu. Ya kalau setiap ketua mau turun tangan untuk masalah sekecil itu, koordinator bidangnya revisi lagi. Masa ngenanganin di bawahnya nggak bisa? Itu aja sih Mas. Karena gini sih Mas, apa namanya? Dua tingkat di atasnya masih ngadu ke ketua, kan ketua itu nggak terlalu ngurusin hal-hal yang di bawah seperti itu Mas. Kalau ada struktural ke koordinator bidang naik lagi baru sampai ketua, ya revisi aja koordinator bidangnya, berarti mereka nggak bisa nanganin anggotanya. Nggak perlu sampai ketua. Karena menurutku gini sih Mas, apa namanya? Ini balik lagi dalam seorang pemimpin gitu. Walaupun bisa dibilang itu hanya sekelas anggota ataupun staf biasa maupun hal yang sebagainya. Mungkin
bisa dari koordinator yang kurang aktif dan lain sebagainya. Tapi tetap di dalam sebuah organisasi itu mereka adalah bagian dari orang-orang yang dulunya atau orang-orang yang pernah mempunyai dedikasi atau orang-orang yang merupakan bagian dari dalam keluarga itu sendiri. Dan kemudian kalau di dalam sebuah struktural organisasi, mungkin kayak ini balik lagi ke dari organisasiku. Kalau semisal di dalam sebuah organisasi ada nih orang yang kurang aktif, maka di dalam hal tersebut setiap pengambilan keputusan pengeluaran dari orang yang mau keluar itu juga perlu adanya pengetahuan dari seorang pemimpin atau ketua di dalam organisasi itu sendiri gitu Mas. Jadi bukan hanya bisa dibilang kayak keputusan sepihak nih, semisal koordinator bidang diberikan amanah untuk mengelola dalam bidang A. Kemudian ada anaknya yang atau anggotanya yang dirasa kurang aktif. Kemudian karena merasa kurang aktif, kemudian dia mengeluarkan dengan alasannya ABCD tanpa pengetahuan ketua sendiri, mungkin kayak kurang etis gitu Mas. Karena mau bagaimanapun juga ketua juga perlu tahu gitu keadaan yang ada di organisasinya sendiri. Nggak mungkin kalau ternyata kayak melihat dari anggotaku ternyata ada yang kurang aktif, kemudian keluar. Tapi kita tidak tahu nih ternyata alasan dia keluar itu karena apa? Karena semisal dari organisasi yang kurang bagus, lingkungan yang kurang sehat dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketua tidak mengetahui hal tersebut. Nah, itu malah nantinya bakal jadi bumerang tersendiri. Dan seharusnya dengan pengeluaran anggota ataupun anggota yang kurang aktif dengan alasan ABC, nah itu seharusnya bisa jadi masukan untuk pemimpin untuk mengelola organisasi yang bagus, malah tidak berdampak kurang bagus bagi si pemimpin itu sendiri. Jadi mau bagaimanapun juga menurutku harus perlu ada pengetahuan, tapi tidak selainnya juga ketua juga harus turun tangan secara langsung gitu Mas. Jadi bisa delegasi secara tugasnya itu sendiri. Seperti apa yang tak udah jelaskan tadi, jadi melalui koordinator bidang, kemudian koordinator bidang juga bisa perlu koordinasi dengan ketua. Jadi sebatas, ternyata ini ada anggotaku yang kurang aktif dengan alasan ABCD, kemudian perlukah tindak lanjut sesuatu untuk anggotaku itu sendiri dengan diskusi dengan beberapa anggota yang ada di bidang tertentu. Jadi kurang lebih gitu sih Mas. Oke Mas. Gitu sih kurang lebih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, monggo sih. Cukup Mas. Oke, mungkin kembalikan ke Mas Rama. Oke. Sip. Udah aman berarti semua ya? Dari Naifa ke Natasha, nggak ada pertanyaan lagi berarti? Oke, aman ya, ada jempol. Oke, berarti kalau sudah semua, sudah 1,5 jam kita webinar ini, ternyata dengan keseruan-seruannya walaupun dengan sedikit orang, inilah kenapa webinar impaktif ya sejauh ini emang belum sebesar conference ya, tapi dengan forum yang kecil kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih banyak gitu loh, lebih banyak diskusi dan ruang antar interaksi ya, dua arah gitu yang lebih lebih masif. Jadi makasih banyak Mas Alif. Sebelum kita tutup, kita tadi buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Mudah-mudahan dari apa yang Mas Alif berikan ini menjadi saran buat kita semua, ilmu baru juga buat kita semua. Mudah-mudahan semua yang sedang kita pimpin, semua yang sedang kita bina, maupun keluarga, maupun organisasi dan lain sebagainya bisa membuahkan keberkahan yang lebih banyak buat kita dan buat di sekitar kita juga. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu kita tutup webinar pada malam hari ini. Terima kasih buat Mas Alif dan teman-teman semua. Selamat istirahat. Sampai bertemu di webinar impaktif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.